menyertai kasih Tuhan Yesus Kristus yang tak pernah meninggalkan. Dapatkan curahan hujan di Kolportase GKI Wonosobo. Hubungi Ibu Maria 0895 3776 05165. Tuhanlah perlindunganmu, ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang telah hadir untuk mengikuti kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo hari ini. Dan jika di antara saudara ada yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo ini, kami mohon kesediaannya untuk berdiri. Tidak ada. Warta Lisan Minggu 12 April 2026. Kebaktian hari ini GKI Wonosobo dilayani oleh Penatua Medarman Sebua. Bakal Jemaat Winongsari dan Gentingsari dilayani Pendeta Ubaja Nathanael. Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Kesenet dilayani Penatua Suprapto. Persidangan Majelis Jemaat diadakan pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 17.30 di Gedung Bina Kasih. Kepada anggota jemaat yang akan mengusulkan sesuatu dapat menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat. Mengharap kehadiran segenap panitia dan pendukung acara Pisparawi 2026 dalam gladi kotor pada hari Kamis 16 April 2026 pukul 18 di Gedung Sasana Adipura Kencana Wonosobo. Terima kasih. Selanjutnya, mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan bagi penyelenggaraan Pisparawi 2026 pada hari Jumat 17 April pukul 15 di Gedung Sasana Adipura Kencana Wonosobo. Mengharap kehadiran Badan Pelayanan Jemaat, Komisi Anak, Komisi Muda, Komisi Dewasa, Kul Simeon Hana, Persekutuan Naomi, Tim Ibadah Malam, Komisi Arimatea, Posyandu, Arpuskol, YBK Wonosobo, Tim Diakonia, dan BPBJ dalam persidangan Majelis Jemaat diperluas pada hari Kamis 30 April 2026 pukul 17.30 di GKI Wonosobo. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja dan elektronik warta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita berada dalam Minggu Paskah kedua. Minggu ini kita menghayati kebangkitan Kristus yang luar biasa. Ia menampakkan diri, berinteraksi langsung, dan mengembuskan Roh Kudus. Tindakan ajaib ini menghidupkan kembali batin para murid yang sempat hilang harapan. Roh Kudus yang Kristus berikan membawa pemulihan, kekuatan batin, serta damai sejahtera.
Oleh karena itu, dengan bangkit berdiri, mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Kita menyanyikan KJ 191 bait pertama dan kedua. Kita masuki ibadah Paskah kedua ini dengan pengakuan penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tema Minggu Paskah kedua hari ini mengikuti Kristus yang bangkit, ikut dalam karya pemulihan Allah, menjadi sebuah momen perenungan tentang realitas dunia. Tuhan telah menciptakan alam semesta ini dengan sempurna dan sangat baik. Namun kita juga melihat banyak kekurangan di dalamnya. Ketidakutuhan ini mencerminkan kehilangan mendalam, baik dalam ciptaan itu sendiri maupun dalam kehidupan manusia. Para murid Yesus juga pernah mengalami kehilangan serupa setelah kematiannya. Mereka merasa kehilangan arah. Kebangkitan Kristus menjadi bukti bahwa Tuhan tidak membiarkan manusia hidup dalam kehilangan. Kristus membawa harapan baru, memulihkan iman dan meneguhkan hati. Marilah kita mengikuti Kristus, ikut ambil bagian dalam karya pemulihan Tuhan kepada umatnya, dan ikut menghadirkan kehidupan yang lebih utuh di tengah dunia yang rapuh. Dengan demikian iman tidak hanya terbatas pada perayaan, tetapi juga terwujud dalam tindakan nyata yang menghidupkan sesama. Karena itu kita berkata, terpujilah Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah
kami kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau Yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. amin. Jiwa kami kau Kau jadikan segar abadi. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi Dengan api-Mu, haleluya, puji Tuhan, haleluya. amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Mari bersama kita renungkan sabda Tuhan Yesus dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita menyadari bahwa kita belum bisa melakukan hukum kasih tersebut dengan sempurna, saudara. Oleh sebab itu, marilah kita dengan kerendahan hati, kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami jujur dan kami akui Tuhan, hukum kasih itu kami tahu, bahkan sudah menjadi ayat hafalan bagi kami. Mungkin sejak kami sekolah minggu, bahkan sampai kami dewasa sampai saat ini. Kami tahu harusnya kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi kami. Harusnya juga kami mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri. Tuhan, ampuni kami. Kami ternyata gagal. Ayat hukum kasih hanya memenuhi memori ingatan kami. Tetapi tidak pernah kami hidupi di dalam praktik kehidupan nyata yang kami jalani. Ketika kami diperhadapkan dengan godaan, acap kali kami justru memilih mengikuti keinginan kami sendiri daripada mengikuti kehendak Tuhan. Itu artinya kami lebih mengasihi keinginan kami daripada mengasihi Tuhan. Karena kami tahu kalau kami mengasihi Tuhan, tolok ukur standar ketika kami harus mengambil keputusan dan harus memilih, yaitu firman-Mu. Ampuni kami. Demikian juga di dalam hal relasi dengan sesama kami. Kami gagal mengasihi. Terbukti ketika kami bertutur kata,
Mereka yang tadinya semangat, penuh kegembiraan, setelah mendengarkan perkataan kami, mereka kehilangan kesemangatan hidup. Yang tadinya mereka dekat, mereka menjauh. Karena kami lebih banyak berbicara daripada mendengar. Tuhan, ampuni kami. Kami akui pada saat ini, setelah kami memeriksa diri, kami tidak pernah dapat menyelamatkan hidup ini dari penghukuman dosa. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada satupun juga nama yang dapat menyelamatkan kami. Terima kasih atas kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu yang Engkau nyatakan di kayu salib. Kami boleh melihat kembali bahwasanya kasih itu dinyatakan oleh Tuhan sendiri dalam segala pengorbanan yang tak terkira. Engkau rela mati di kayu salib supaya kami hidup. Dan kebangkitan-Mu dari antara orang mati, kepastian keselamatan kami, di mana hidup kami tidak lagi di bawah bayang-bayang kebinasaan. Karena status kami sebagai ciptaan baru di dalam kematian dan kebangkitan-Mu, sah hidup kami sebagai milik Bapa. Kami mau merayakan kasih itu pada hari ini, di dalam perayaan Paskah kedua. Dan biarlah Engkau berkenan bertakhta di atas puji-pujian, rasa syukur umat-Mu melalui kebaktian minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umat-Nya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Maka yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karyanya yang agung dan mulia. Saat ini terimalah sabda dalam berita anugerah dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
setelah perjumpaan dengan Yesus, kidung yang merdu itu diberikan oleh Tuhan dalam hati kita. Dan akhirnya kita tidak takut lagi karena firman-Nya damai yang disampaikan itu yang memampukan kita dalam mensikapi hari-hari selanjutnya dalam berbagai dinamika kehidupan. Kidung yang merdu di hatiku, Tuhan sudah membisikkannya. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan hidupku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, sukacita terjadi dalam hidup kami ketika kami berjumpa denganmu melalui firman yang dibacakan dan dituturkan kepada kami pada saat ini. Karena itu Engkau hadir menggenapi kerinduan ini. Biarlah kami juga boleh merasakan sukacita seperti yang dialami oleh para murid ketika Engkau menjumpai mereka di tengah-tengah ketakutan. Hidup mereka dipenuhi dengan damai Kristus itu. Dan hal yang sama terjadi pada saat ini. Ketika kitab suci ini dibuka dan dibacakan bagi kami. Dan berdampak besar dalam kebangunan iman, sungguhnya kami alami pada saat ini. Karena itu berbicaralah, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a dilanjutkan ayat 22 sampai 32. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a dilanjutkan ayat 22 sampai 32. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, Ia telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan.
engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bangsa kita. Ia telah mati dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Jaga aku ya Allah,
Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai 9. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9 yang demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta menghidupinya. Haleluya. Saudara-saudara, bisa kita membayangkan bila sekumpulan orang terancam nyawanya dan untuk menyelamatkan diri dari ancaman itu harus bersembunyi dalam sebuah ruangan yang sangat tertutup dan terkunci rapat. Mereka tidak bisa berbicara dengan keras. Bahkan mungkin mereka ketika mereka kekurangan kebutuhan makanan sekalipun, mereka tidak berani keluar dari ruangan itu. Karena ancaman itu bukan berada di sana, tapi berada di halaman tempat persembunyian mereka. Saudara-saudara, penggambaran seperti itulah yang dialami oleh para murid. Setelah Yesus itu disalibkan dan dikuburkan, kita bisa merasakan dan membayangkan bagaimana gejolak hati mereka dalam mensikapi realita itu. Goncangan itu mereka rasakan dengan hebat. Itu alasannya dan bukan kebetulan, saudara. Bila Yohanes menulis dalam Injil ini dengan sangat lengkap. Dan dia berkata, pada malam hari itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Yohanes menulis dengan lengkap. Menyebutkan bagaimana ruangan tempat persembunyian itu. Dan itu 2 kali diulang. Gitu ya. Ini pertama, lalu yang kedua nanti 8 hari kemudian bersama Thomas. Yohanes mengulang kembali. Kalimat yang sama menunjukkan tempat persembunyian mereka. Pintu-pintu terkunci. Ini sebenarnya bukan untuk melengkapi historis. Gitu. Dia punya makna sebenarnya. Yohanes menulis ini secara detail. Apa artinya tulisan ini? Pintu-pintu yang terkunci. Saudaraku, pesan pertama sebenarnya Yohanes sedang menyampaikan pesan. 1, bahwasanya ketakutan yang dialami oleh para murid itu tidak bisa lagi diceritakan. Dan itu hidup mereka sepertinya berada di ujung tanduk. Taruhannya kalau pintu itu bisa diterobos oleh pemburu mereka, pasti nyawa. Itu makna pertama. Ia sedang menceritakan pergumulan para murid pada saat itu. Lalu makna yang kedua dengan pintu-pintu terkunci itu menunjukkan bahwasanya dia yang bangkit dari antara orang mati itu tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan materi. Dan itu yang kita temukan dalam bacaan kita pada hari ini. Dalam situasi seperti itu, Yesus yang bangkit itu. Bayangkan saudaraku, dalam ruangan ini, dalam keadaan penuh ketakutan, apalagi banyak orang, tentu saja kita teliti, menutup semua ruangan ini, supaya tidak ada akses masuk bagi orang-orang yang memburu kita. Lalu pertanyaan teologisnya, Tuhan lewat dari mana?
Ini makna yang kedua itu. Jadi di bawah kolong langit ini tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghalangi dia yang sudah bangkit dari antara orang mati itu. Saudaraku, apa sih ketakutan yang dialami oleh para murid pada saat itu? Menarik saudaraku, bila ditinjau dari sejarahnya, dari psikologis mereka juga, dan teologis tentunya. Gitu ya. Kenapa mereka mengunci pintu dengan rapat itu? Saudaraku, mereka takut itu ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Dalam historisnya, orang-orang Yahudi itu tidak pernah mengakui Yesus sebagai Mesias. Dan mereka sedang berada di dalam masa penantian. Dan mereka tahu riwayat orang-orang yang mengikuti Yesus dan mengakui Yesus itu sebagai Mesias. Dan inilah yang juga ditakuti oleh para murid. Mereka takut mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus di depan mata mereka. Ini dari segi historisnya. Lalu ketakutan dari aspek politik. Bukankah para pemimpin Yahudi dan juga Romawi menganggap kelompok Yesus dan murid-muridnya itu adalah kelompok mesianik. Dan mereka melihat hari demi hari pengikut Yesus itu semakin bertambah. Dan itu ancaman bagi mereka. Tentu saja yang namanya ancaman ya tentu harus dibatasi. Begitu ya. Para murid takut dengan itu. Lalu ketakutan yang ketiga dari aspek psikologis mereka. Bapak Ibu, paling tidak ada dua yang menghantui para murid. Psikologis mereka itu berbicara seperti ini. Di depan mata mereka kematian guru yang mereka kasihi itu sangat cepat dan brutal. Dengan penuh tragedi yang beringas. Masih segar dalam ingatan mereka. Seorang yang tidak bersalah. Dan mereka barangkali sudah menyaksikan bagaimana Pilatus itu mencuci tangan. Dan berkata di hadapan khalayak ramai itu. Aku tidak menemukan kesalahan dari diri orang benar ini. Seperti yang kamu tuduhkan kepadanya. Lalu ia mencuci tangan dan mau menanggung resikonya. Saudaraku, dan orang yang sudah dinyatakan tidak bersalah ini. Harus mati dalam durasi waktu yang cepat dan sangat brutal. Ini ada traumatik yang luar biasa. Lalu perasaan yang kedua itu perasaan bersalah. Bukankah Yesus ketika ia dalam perjamuan malam sudah memperingatkan kita. Di antara kamu ini nanti mengkhianati aku, menyangkal aku. Bukankah Petrus yang cepat-cepat bilang apa Bapak Ibu? Guru, kalau dia iya, tapi kalau saya tidak. Saudaraku, perasaan itu juga, perasaan bersalah. Itulah yang membuat mereka juga harus takut. Lalu dari aspek teologis, kenapa mereka takut saudaraku? Karena mereka sebenarnya belum mengerti arti kebangkitan Yesus itu. Dan kemudian nanti bagaimana Yesus menjelaskan kebangkitan yang pernah ia sampaikan itu. Peragaan pertama itu saudaraku, Tuhan Yesus membaca kitab para nabi. Lalu ia melakukan pemeragaan pemecahan roti itu perjamuan kudus itu. Lalu daya ingat mereka terbuka kembali. Oh iya, pernah dia sampaikan itu. Jadi inilah alasan ketakutan mereka. Sehingga Yohanes tadi memberikan satu narasi. Pintu-pintu terkunci itu. Tapi menariknya saudaraku, tidak ada satupun kekuatan pintu kunci rumah yang tidak bisa diterobos oleh Tuhan Yesus. Dia yang bangkit dari antara orang mati itu. Lalu dalam keadaan yang penuh ketakutan itu, Yesus menyampaikan satu sapaan yang mengubah kehidupan suasana hati para murid. Berkata apa tadi? Damai sejahtera bagi kamu. Saudara, kata damai sejahtera dalam konteks Injil yang kita baca hari ini ada 3 kali diulang. Apa artinya? Kata ini sangat penting. Ini bukan hanya sekedar sapaan salam, saudara. Kalau diulang sampai 3 kali, John Calvin itu berkata seperti ini. Itu bukan hanya alasan sapaan, tapi dia memiliki makna pastoral dan teologis yang penting. Ucapan ini bukan ucapan biasa,
Tapi menyatakan bahwasanya melalui kematian, kebangkitan Kristus, manusia telah diperdamaikan dengan Allah. Dan ucapan ini dibarengi dengan apa? Peragaan Tuhan Yesus menunjukkan telapak tangannya, menunjukkan tangannya dan lambungnya. Bekas-bekas luka itu memiliki makna penting. Apa artinya? Yesus sedang menyampaikan bahwasanya perdamaianmu dengan Allah harganya mahal. Dia menunjukkan itu. Penderitaan, kematiannya di kayu salib. Lalu makna Yesus menunjukkan bekas ini juga, ia sedang menyampaikan pesan. Kebangkitanku dari antara orang mati, itu artinya kemenangan di atas kayu salib. Yang kedua, Johannes Calvin mengatakan saudara, bahwasanya bekas paku yang ada itu ketika ia bangkit, itu juga sebagai apa? Sebagai tanda kekal. Jadi kebangkitan Yesus tidak menghapus riwayat salib. Itu satu rangkaian dalam rangka menyelamatkan manusia. Apa arti salam itu? Saudaraku, dalam bahasa Yunani yang diucapkan oleh Yesus, dia bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Eirene himin. Gitu ya. Tidak hanya diartikan tidak ada konflik, tetapi sudah terjadi keharmonisan antara manusia yang berdosa dengan siapa? Dengan Tuhan. Dipulihkan kembali. Saudaraku, menarik ya. Keberadaan para murid dalam bacaan kita hari ini sebenarnya adalah penggambaran Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Betul ya? Masih ingat Bapak Ibu? Ketika Tuhan menemukan mereka sudah melanggar firman Tuhan, sikap mereka yang pertama apa? Bersembunyi. Ini benang merahnya menarik. Mereka bersembunyi, takut. Dalam konteks Injil hari ini benang merahnya masuk. Penggambaran orang berdosa, takut. Lalu ketika mereka bersembunyi, Tuhan mencari mereka. Dalam ruangan tertutup, Tuhan mencari mereka yang sedang takut. Ini luar biasa. Gitu ya. Lalu dalam keadaan seperti itu Tuhan mengatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa saudaraku? Tuhan sudah mendamaikan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Tadinya kita disebut sebagai apa? Seteru. Gitu. Kalau berseteru berarti bermusuhan. Lalu diperdamaikan kembali. Lalu orang yang mendamaikan dua yang bermusuhan itu, tentu saja dia membayar apa? Ya, nilai perdamaian itu dengan penuh ketulusan. Seperti itu penggambaran pengorbanan Tuhan Yesus untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ketakutan yang kita alami pada saat ini tidak sama seperti yang dialami oleh para murid ketika Yesus itu disalibkan dan juga dikuburkan. Tapi mungkin ada juga ketakutan yang dialami orang-orang Kristen masa kini. Mereka takut identitas mereka sebagai pengikut Yesus. Nanti kalau dia tahu saya sebagai orang Kristen, dia nggak mau berteman dengan saya. Atau takut kalau saya mengambil keputusan karena saya sudah berjumpa dengan Tuhan dan memilih dia sebagai juru selamatku. Kan keluarga besarku kan juga berbeda denganku. Kalau mereka tahu keputusanku untuk menerima Yesus sebagai juru selamatku, bisa saja aku kehilangan hak dari keluarga, menolakku. Atau kalau mereka tahu saya sebagai orang Kristen, aku sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sulit mendapatkan jodoh. Kalau mereka tahu saya berKTP Kristen atau pengikut Yesus, nanti karirku tidak menanjak sebagaimana mestinya yang dimiliki oleh orang lain. Dan berbagai ketakutan lain dalam kehidupan sehari-hari yang kita miliki. Tetapi ketakutan demi ketakutan terkadang membuat seseorang itu menutup pintu hatinya. Perasaan bersalah juga sama seperti para murid, membuat mereka hari demi hari dihantui oleh perasaan bersalah itu. Dan kalau tidak diatasi dengan baik saudara, orang yang terus-menerus dihantui oleh perasaan bersalah, kalau ia tidak segera membuka diri, apa yang terjadi coba?
ia masuk ke level stres, depresi, dan tidak sedikit yang gelap mata dalam situasi seperti itu. Ada perasaan bersalah. Saudara, para murid memiliki perasaan bersalah seperti itu. Tapi menarik dalam bacaan kita pada hari ini, Yesus tidak memarahi mereka ketika ia bangkit dari antara orang mati. Thomas saja yang meragukan kebangkitannya. Ia tidak menegurnya, tapi justru ia berkata, Thomas, cucukkan jarimu, lihat bukti ini. Mungkin engkau pada saat itu juga sedang merasa bersalah. Penggambaran hidupmu seperti anak yang hilang, yang ditemukan kembali. Engkau sudah hidup berfoya-foya, hidup bebas, hidup dalam dosa. Tapi ketika anak itu kembali, dia berkata apa kepada anaknya? Anakku, mari masuk. Seperti itu dia yang bangkit dari antara orang mati itu. Karena itu engkau harus berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Seperti Thomas ini. Saudaraku, menarik. Ini yang dilakukan oleh Yesus ketika ia bangkit dari antara orang mati. Lalu yang kedua, saudaraku, dia yang bangkit dari antara orang mati itu, yang sudah ia pulihkan itu, gitu ya, dia mengutus untuk apa? Memberitakan berita pengampunan. Saudaraku, hati-hati untuk menerjemahkan perkataan Tuhan Yesus. Saya bilang ini perkataan yang sulit ya. Dia bilang apa? Setelah memberi damai kepada murid-murid, Yesus berkata apa? Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, kalau diartikan secara harfiah, kita diberikan kuasa. Tapi itu kekeliruan pemahaman. John Calvin itu menjelaskan, murid-murid dalam ayat ini tidak diberi kuasa untuk menghapus dosa dengan otoritas mereka sendiri. Mereka diberikan tugas untuk memberitakan pengampunan Allah melalui Injil. Dan kebenaran ini diperkuat oleh seorang teolog, Leon Morris juga. Dia bilang apa, saudaraku? Orang yang percaya menerima pengampunan dan sebaliknya orang menolak Injil tetap berada dalam dosa. Artinya gereja dipanggil untuk memberitakan kabar baik, kabar pengampunan dosa kepada dunia. Apa artinya? Saudaraku, bila salah dipahami, ya gitu ya, kita diberikan kuasa mengampuni dosa. Bisa kita terjebak di dalam dosa menghakimi. Bahkan di dalam sejarahnya, ada orang yang justru mengeluarkan surat pengampunan dosa. Karena kesalahan pemahaman ini. Tapi yang jelas, kita tidak pernah diberikan kuasa untuk mengampuni. Yang mengampuni itu Tuhan. Tapi Tuhan memberikan tugas untuk apa? Memberitakan berita pengampunan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus menguatkan para murid yang takut kembali, menumbuhkan pengharapan kembali kepada mereka. Juga menggantikan keraguan mereka menjadi orang yang memiliki keberanian kembali untuk bersaksi. Sama seperti Thomas tadi. Lalu kita bisa melihat di dalam bacaan kedua dan bacaan yang ketiga pada hari ini. Petrus yang memiliki masa lalu pernah menyangkal Yesus. Perbuatannya sangat memalukan di sepanjang sejarah. Tapi setelah ia berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit itu, Petrus berani berkhotbah dengan suara lantang di depan ribuan orang. Dan inti pemberitaannya bukan berbicara tentang mujizat dan berkat rezeki saudara. Tapi fokus pemberitaannya apa? Tentang kebangkitan Yesus. Begitu ya. Karena ini juga pesan bagi kita, banyak orang bersaksi sekarang ini tentang iman kepada Yesus, tidak pernah berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus kalau berada di depan. Yang disaksikan justru apa? Mujizat yang dialami, berkat dan rezeki yang terus diterima. Nyaris di dalam kesaksian yang mereka sampaikan tidak pernah berbicara tentang iman kepada Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Petrus dengan suara lantang, tanpa beban, dengan leluasa menyampaikan ini. Dari mana keberaniannya? Dari Roh Kudus. Jadi katakan apa tadi? Mengembusi mereka. Jadi ada sebuah peragaan sebenarnya yang membuka memori ingatan kita. Bahwasanya melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita diciptakan kembali
Bapak Ibu masih ingat kisah Kejadian ya? Adam dari debu tanah. Lalu Allah melakukan apa? Menghembusi nafas kehidupan. Lalu jatuh ke dalam dosa. Yesus menciptakan kita kembali. Peragaan itu terjadi setelah dia bangkit. Dia menghembusi apa? Roh Kudus. Gitu ya. Jadi ini menarik. Lalu kemudian mengutus mereka. Ya, dengan bekal-bekal perlengkapan senjata rohani. Sehingga para murid di tengah-tengah tantangan iman yang mereka hadapi, mereka mensikapi itu sebagai bagian dari proses di tangan Tuhan mendewasakan mereka. Sama seperti dalam kitab Petrus yang kita baca pada hari ini. Dikatakan apa saudaraku? Ada kalanya Tuhan mengizinkan rintangan iman terjadi dalam hidup ini. Untuk apa? Itu sebenarnya bukan penghukuman. Tapi itu proses di tangan Tuhan. Seringkali saya menyampaikan rintangan itu menjadi rentangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Emas yang dibakar itu bukan untuk menghancurkan emas, tapi memurnikan iman. Memurnikan iman itu sendiri supaya keluar nilainya, memancarkan bobot kualitasnya. Dan prosesnya tidak semudah itu ya. Melalui pembakaran, dan ketika mereka bertahan di situ dengan pertolongan Tuhan, mereka boleh melakukan tugas ini. Pada saat ini kita diingatkan kembali bahwasanya Allah yang kita sembah Allah yang hidup. Dia sudah bangkit, menunjukkan bukti-bukti kebangkitannya. Dan pesan yang kita temukan pada saat ini bahwasanya Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang merasakan ketakutan dalam hidup ini karena iman percaya kepadanya. Tapi ia justru hadir di tengah-tengah mereka. Lalu ketika Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, dikatakan apa tadi? Para murid mengalami sukacita. Maukah engkau juga mengalami sukacita yang sama? Bagaimana caranya? Seserah engkau harus membuka hatimu dan berkata, Tuhan, aku tahu damai yang dari dunia itu sifatnya sementara. Dan itu diberikan oleh dunia kalau saya berada di dalam zona yang baik. Tetapi damai yang dari-Mu terjadi bukan karena keadaan di mana aku hidup baik. Tetapi itu juga sifatnya kekal. Memampukanku untuk mensikapi, menjalani segala realita yang terjadi dalam hidup ini. Karena itu mampukan aku untuk berproses sesuai dengan cara-Mu. Pakai aku bukan karena aku lebih, bukan karena aku sudah sempurna. Tapi biarlah kasih dan kuasa-Mu sempurna dalam kelemahanku. Mampukan aku dalam segala kelemahan ini juga untuk memberitakan berita pengampunan itu. Karena aku sudah merasakan kasih itu. Dan aku menyadari hidup yang aku jalani pada saat ini, kesempatan bagiku untuk melakukan tugas pengutusan ini. Saudara, mari kita membuka diri menghayati ini. Mengikut Kristus yang bangkit itu, sekaligus juga kita menyadari tidak hanya ikut, tetapi terlibat di dalam karya pemulihan Allah. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dalam karya Roh Kudus untuk menunaikan panggilan kita, memberitakan pengampunan itu. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita sesera. Ya Tuhan, kami mohon yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu untuk bangsa dan negara kami. Kami bersepakat dalam doa ini, dalam permohonan kami. Negeri kami tidak hanya diberkati, tetapi juga diselamatkan dari seluruh aspek kehidupan. Dan di saat yang sama, kami juga berdoa untuk dunia, negara-negara yang pada saat ini sedang berperang, yang kami tahu juga dampaknya kepada seluruh dunia. Kami berdoa untuk Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Tuhan, yang mereka butuhkan pada saat ini adalah damai sejahtera itu. Kami juga bisa membayangkan bagaimana warga sipil dalam situasi perang ini. Semuanya dipertaruhkan, kehidupan seperti berada di ujung tanduk. Tentu saja mereka merindukan pemulihan yang sempurna. Karena itu Engkau senantiasa juga menyatakan kehendak-Mu bagi setiap para pemimpin negara-negara ini. Biarlah kedamaian itu yang terjalin kembali. Komunikasi, kesepakatan untuk kepentingan dunia dan juga kepentingan dalam kerangka kehidupan bersama senantiasa dipikirkan. Jauhkan negeri kami dalam situasi yang sama. Biarlah nilai-nilai luhur negeri ini senantiasa dihidupi. Melihat keberagaman, melihat kebinekaan yang ada juga. Bukan sebagai ancaman, tapi itu sebagai anugerah Tuhan yang harus dirawat. Sebagai keunikan negeri ini. Bila dibanding dengan negara-negara lain yang kaya dengan budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan rasa kekeluargaan. Dan biarlah negeri kami boleh menghidupi nilai-nilai kehidupan seperti itu. Sehingga kami boleh duduk berdampingan, berlomba-lomba untuk menyatakan kebaikan. Bukan untuk saling menutup, apalagi saling menjatuhkan. Hamba-Mu juga berdoa untuk gereja-gereja yang tersebar di seluruh Nusantara, dalam berbagai interdenominasi, di Wonosobo, dan secara khusus gereja-Mu, di GKI Wonosobo maupun yang berada di bakal jemaat dalam pelayanannya. Engkau memberkati para hamba-hamba Tuhan secara khusus dalam pelayanan mimbar, dalam penggembalaan jemaat-Mu. Demikian juga segenap para penatua, para pelayan-pelayan kebaktian, para pengurus komisi badan pelayanan, bahkan mitra pelayanan di sekolah-sekolah Kristen di Kabupaten Wonosobo, di bawah naungan Yayasan Purwawiyata, menyatukan derap kami, bahwasanya Engkau yang mengutus kami untuk juga memberitakan cinta kasih-Mu. Kami boleh bersaksi sesuai dengan karunia talenta yang Engkau anugerahkan kepada gereja-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, yang sedang beristirahat di rumah sakit, maupun yang berada di dalam ruang gedung gereja ini, yang bergumul karena sakit penyakit yang diderita. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tabib yang ajaib. Engkau menggenapi firman-Mu, bahwa obat itu tidak berada di luar diri kami. Hati yang gembira, hati yang didiami oleh Roh Kudus, hati yang sudah diperbaharui. Hati yang gembira itu obat yang manjur, yang memulihkan kesehatan kami dan memulihkan kesemangatan kami yang sempat patah di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah ketakutan atau perasaan-perasaan bersalah. Demikian juga keluarga-keluarga yang hadir pada saat ini, yang sedang bergumul karena masalah keluarga, atau rasa takut yang sedang dihadapi dalam masalah ekonomi, keuangan, keharmonisan rumah tangga.
bisnis yang sedang dikerjakan pada saat ini, atau malah masalah studi anak-anak. Tuhan, kami tidak bisa menyembunyikan ketakutan dan perasaan bersalah yang sedang kami alami pada saat ini. Kami membuka diri dan merindukan juga damai sejahtera seperti yang Engkau limpahkan kepada murid ketika Engkau bangkit dari antara orang mati. Mereka tetap bersuka cita meskipun berada di tengah-tengah keadaan yang mencekam. Dan itulah nilai sukacita damai yang dari Tuhan. Bagi setiap orang-orang berjumpa denganmu, kami merindukan itu pada saat ini. Mampukan kami untuk memiliki kelegaan hati. Dan kami percaya ketika kami beriman pada saat ini, pada saat yang sama, Engkau menggenapi firman-Mu. Terima kasih Bapa, banyak hal yang kami minta dalam syafaat kami. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang turut berperkara di dalam setiap perkara kami umat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Seluruh hidup kita adalah ungkapan syukur pada Tuhan, dan dengan bersukacita, marilah kita bawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Seraya mengingat firman-Nya, Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkau telah bertindak. Aku berharap pada nama-Mu, sebab Engkau baik di hadapan orang-orang yang Kau kasihi. Kita akan berikan persembahan, kita nyanyikan NKB 128 bait 1, 2, dan 4. Bait 4 setelah kantong diedarkan. Bye.
Mari kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan, kami naikkan syukur kehadirat Engkau pada siang hari ini, karena berkat-berkat-Mu yang begitu banyak bagi kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan, kiranya Engkau menyucikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini berguna bagi kelebaran pelayanan-Mu di dunia ini. Kami serahkan juga majelis jemaat di dalam mempergunakannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, segala berkat-berkat-Mu, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Amin. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja, jangan menyerah. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Dengarkan panggilannya, hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegak. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Hidupi panggilan imanmu untuk mengikuti Kristus, dan tetaplah setia agar hidup kita dipulihkan, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Pergilah dalam sukacita. Ingatlah sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup kita. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah mengikuti panggilannya. Tuhan mengiringi hidup kita dengan berkat-Nya. Kini kita terima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus melimpahi kita sekalian dari sekarang sampai selamanya. Amin.